Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan cerita yang akan saya bawakan kali ini berjudul Amarah Sundel Bolong. Jangan lupa tekan tombol like video ini dan juga tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, tepat di pinggir hutan yang lebat, hiduplah seorang gadis bernama Ratna. Ia adalah bunga desa, gadis tercantik yang pernah ada di sana. Namun, kecantikannya justru menjadi kutukan. Seorang pria kaya raya bernama Surya. Ia tamak dan haus akan kekuasaan, telah lama mengincarnya. Dengan kekayaan dan pengaruhnya, ia terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya, termasuk Ratna. Ratna telah menolak lamaran Surya berkali-kali. Ia tahu betapa kejam dan busuknya hati pria itu. Namun penolakan itu hanya membuat Surya semakin bernafsu untuk memilikinya. Suatu malam, Ratna dijebak dalam sebuah fitnah keji. Para orang suruhan Surya menuduhnya melakukan hubungan terlarang, merusak kehormatan keluarganya. Orang tua Ratna yang takut akan aib tak berdaya membela anak mereka. Akhirnya dengan penuh paksaan, Ratna diserahkan kepada Surya. Hari-hari yang dihabiskan Ratna di rumah besar Surya adalah neraka. Ia dikurung, disiksa, dan diperlakukan seperti barang milik belaka. Tidak ada yang berani menolongnya karena Surya mengendalikan desa dengan kekayaan dan ancaman. Hingga suatu hari Ratna mengandung. Harapan sempat tumbuh dalam hatinya. Mungkin anak ini bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Namun Surya justru murka. Ia menuduh Ratna hamil dari pria lain, menolak mengakui darah dagingnya sendiri. Pukulan dan siksaan semakin menjadi-jadi. Ratna tahu bahwa jika ia bertahan di sana, ia dan bayinya akan mati. Dengan kekuatan terakhirnya, ia melarikan diri ke hutan pada suatu malam yang diguyur hujan deras. Nafasnya tersengal, tubuhnya lemah, tetapi ia bertekad untuk bertahan. Namun, Surya tidak tinggal diam. Ia mengerahkan anak buahnya untuk memburu Ratna. Dalam keadaan putus asa, Ratna bersembunyi di balik pohon tua, merasakan bayi dalam kandungannya bergerak, seakan memahami ketakutannya, tetapi pelariannya sia-sia. Surya menemukannya. "Kau pikir bisa lari dariku, Ratna?" Surya mencibir, matanya berkilat penuh kebencian. Ratna berlutut memohon belas kasihan. "Tolong, setidaknya biarkan anak ini hidup." Namun Surya tidak memiliki hati. Dengan amarah yang meluap, ia menghunus belatinya dan menusukkannya ke perut Ratna. Darah memancar, mengalir membasahi tanah yang basah. Ratna meronta, matanya melebar penuh ketakutan. Ia merasakan denyut kehidupan bayinya melemah, lalu menghilang. Dengan napas tersisa, ia menatap Surya dengan kebencian yang begitu pekat, sebelum akhirnya tubuhnya roboh tanpa nyawa. Surya memerintahkan anak buahnya mengubur Ratna di tempat itu tanpa upacara, tanpa doa. Tanah menelan tubuhnya,
tetapi tidak dengan jiwanya. Sejak malam itu, desa tidak pernah sama lagi. Angin malam membawa suara isak tangis yang menyayat hati. Bau anyir darah seringkali tercium di udara tanpa sebab yang jelas. Hewan-hewan ternak ditemukan mati dengan perut robek, seolah dicapai oleh sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang mulai melihatnya. Wanita berambut panjang terurai dengan gaun putih yang lusuh dan berlumuran darah. Wajahnya pucat dan matanya kosong, namun penuh kebencian. Tetapi yang paling mengerikan adalah lubang besar di punggungnya, lubang yang memperlihatkan organ-organ dalam yang membusuk. Surya pun tak luput dari teror ini. Ia sering terbangun di tengah malam oleh suara langkah kaki menyeret. Cermin-cermin di rumahnya tiba-tiba retak, menampilkan bayangan Ratna yang menyeringai. Hawa dingin merayapi tubuhnya, membuatnya tak bisa bernapas dengan lega. Hingga suatu malam, saat ia hendak tidur, lampu di kamarnya berkedip-kedip. Suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi. Surya merasakan sesuatu yang mengawasinya. Dengan napas tertahan, ia perlahan menoleh ke belakang. Di sudut kamar, Ratna berdiri, rambutnya tergerai menutupi wajahnya. Tubuhnya bergetar dan suara isakannya semakin lama semakin berubah menjadi tawa yang menggema. Perlahan ia mengangkat wajahnya, menatap Surya dengan mata yang membara dalam amarah. Kau telah mengambil hidupku. Sekarang aku akan mengambil milikmu. Surya menjerit, tubuhnya kejang, wajahnya memucat dalam ketakutan yang tak terbayangkan. Esok paginya ia ditemukan mati di tempat tidurnya dengan mata melotot dan ekspresi ketakutan yang membeku. Tubuhnya membiru, seolah mengalami penderitaan luar biasa sebelum ajal menjemputnya. Penduduk desa mengira bahwa dendam Ratna telah terbalaskan, namun mereka salah. Arwah Ratna tidak pernah pergi. Hingga kini, jika seorang pria berjalan sendirian di dekat hutan saat malam tiba, suara tawa kecil sering terdengar di balik pepohonan. Bau anyir menyelimuti udara. Jika seseorang cukup berani untuk menoleh, ia akan melihat sosok wanita itu tersenyum mengerikan, siap mencari korban baru. Dan jika kau mendengar suara tangisan di tengah malam, jangan pernah mencoba mencari sumbernya, sebab Ratna masih ada di sana, menunggu